Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan. Iya, nggak apa-apa. Diberkahi dan dirahmati Allah. Pada momen yang penuh berkah ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah yang telah mengaruniai berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan hidayah yang sangat berharga. Segala puji baginya atas segala karunia ini. Salawat dan salam teriring untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Rasul, sang pejuang dan pembela kaum lemah. Salawat atasnya, keluarga dan para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya sampai kepada kita sampai hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunal duburo balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bulan Oktober ini ada banyak momen yang bisa dikenang untuk dijadikan pelajaran dan renungan, baik secara nasional maupun secara global. Bulan ini dikenal dengan bulan kesaktian Pancasila. Pasca kegagalan kudeta G30 SPKI di akhir September tahun 1965. Pun demikian pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi atau sekitar 837 tahun yang lalu, Salahuddin memasuki Al-Quds untuk kembali mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Bulan Oktober ini umat Islam masih mengikuti kisah epik para pejuang Baitul Maqdis yang mempertahankan kedaulatan tanah dan marwah kemerdekaannya dari para penjajah yang telah merampas tanah suci Palestina. Kisah para pejuang dan rakyat Palestina yang mempertahankan kedaulatan tanah airnya, sebagaimana bangsa ini melakukan di masa silam, harus menerima konsekuensi perlawanannya. Rejim Zionis yang licik dan bengis membalas dengan aksi agresi dan genosida yang melampaui batas kemanusiaan. Lebih dari 40.000 jiwa gugur dan yang terluka serta hilang juga sangat banyak tidak terhitung. Seluruh dunia sudah mengecam dan bahkan memproses kejahatan perang ini dengan sangat lantang dan masif. Namun aksi tak manusiawi Zionis tak berhenti. Hukum humaniter tak lagi diindahkan. Seperti biasa, dalih mempertahankan diri dan mengejar terorisme adalah alasan yang dibuat tanpa dasar dan mengada-ngada. Berbagai aksi mengecam kejahatan perang ini dari berbagai elemen di seluruh dunia seolah tak berdampak. Rejim Zionis tetap saja meneruskan aksi
genosidanya. Standar HAM dan kejahatan perang menjadi tak berlaku untuk rejim Zionis ini. Kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada bangsa Palestina yang hingga saat ini bertahan dan mempertahankan kedaulatan meskipun menjadi objek genosida yang tak manusiawi. Kezoliman terbesar di dunia modern ini akan selalu diingat oleh sejarah sebagai salah satu peristiwa yang buruk yang terekam dalam sejarah kelam kemanusiaan. Di saat yang sama, spirit perlawanan dan kisah epik yang heroik bangsa Palestina akan dikenang sebaliknya. Manusia modern dengan segala kemajuan teknologi dan mengklaim sebagai peradaban tinggi ternyata problematik dan ragu ketika dihadapkan dengan kejahatan besar bernama penjajahan dan penindasan serta perampasan tanah di Palestina. Standar ganda terjadi di sana. Tak terdengar lagi hak asasi manusia didengungkan dengan keras. Padahal berkali-kali dunia bergejolak ketika ada seorang saja yang terbunuh dengan rasa tidak adil. Tetapi untuk 40.000 nyawa yang melayang seolah perjuangan membela hak dasar dan asasi bagi manusia untuk hidup yang layak dan merdeka menjadi pupus dan tak terdengar. Standar ganda manusia modern ini seharusnya membuat kita malu untuk mengklaim sebagai manusia yang hidup di peradaban tinggi dan maju. Karena manusia tak benar-benar dihargai hari ini. Ketika hampir setahun yang lalu tak ada itikad baik dan keinginan memperbaiki dari rejim penjajah Zionis, maka sudah saatnya umat Islam bangkit menjemput asa kemenangan. Allahu Akbar. Asa kemenangan yang pernah dengan terus-menerus didengungkan oleh Sultan Nuruddin Janki, sehingga ia menyiapkan sebuah mimbar yang nantinya akan dipasang di Masjid Al-Aqsa. Kenyataannya hingga kini ia meninggal pun mimbar tersebut belum bisa dipasang sesuai keinginannya. Namun dari tekad baja dan kepemimpinan patriotik tersebut muncullah tokoh lain yang luar biasa bernama Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin menaklukkan Kairo dan Damaskus sebagai jalan untuk menaklukkan Yerusalem dan mengembalikan kedaulatannya. Melalui perang besar di padang Hittin, Salahuddin meraih kemenangan dan menjadi suntikan moral dan mental bagi umat Islam. Hari ini menjadi pukulan telak bagi aliansi pasukan salib, terlebih dengan terbunuhnya tak sedikit dari pasukan elit mereka. Kesatria tertempar. Kesatria Templar. Selanjutnya Salahuddin lebih intensif melakukan strategi penguasaan daerah yang mengelilingi Al-Quds. Dalam waktu singkat berturut-turut kota yang ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kota Asqalan, Akka, An-Nasirah, Haifah, Nablus, Denin, Bisan, Yafa, Beirut, Ramallah, Bethlehem, dan Al-Khalil. Kabar kemenangan Salahuddin semakin membuat penguasa Al-Quds gempar. Al-Quds yang selama 88 tahun di bawah kekuasaan kendali pasukan salib semakin menyadari detik-detik terakhir kekuasaannya. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober
tahun 1187 Masehi, Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cepat atau lambat penjajahan dan kezoliman akan sirna dan mengakhiri kisahnya dengan buruk dan endingnya yang tak pernah baik. Namrud, Jalut, Fir'aun dan Abu Jahal adalah tokoh-tokoh sangat ikonik dengan keangkuhan, kesombongan dan kezoliman. Sejarah mencatat ending yang buruk dan memalukan serta menghinakan untuk mereka. Semua tokoh dolim tersebut binasa di saat kuat-kuatnya, ketika tiada yang memprediksi kesudahannya. Itulah jejak kezaliman yang selalu tersungkur tiba-tiba karena Allah yang menitahnya. Lihatlah kepongkahan rejim Zionis yang merasa bangga dengan dukungan negara adidaya. Sombong dan angkuh dengan dukungan teknologi militer yang sangat mutakhir luar biasa. Angkuh dan sombong ketika mereka telah menghabisi para pemimpin perlawanan penjajahan. Itulah pesan yang disampaikan kepada penduduk dunia hari ini. Tapi mereka lupa dengan kisah pendahulu mereka yang menjemput kehinaan dan kekalahan dengan tidak diperkirakan sebelumnya. Maka dari itu seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia perlu bersiap menyambut era baru runtuhnya kezaliman dan penjajahan. Mari siapkan era baru kemenangan dan kemerdekaan serta kedaulatan bagi bangsa dan rakyat Palestina. Mulai menyusun rencana recovery fisik kota yang porak-poranda agar kembali wujud menjadi hunian yang baik bagi warga yang epik mempertahankan selama bertahun-tahun silam dan setahun belakangan dengan gempuran genosida. Mari berkontribusi menyiapkan era baru. Runtuhkan keangkuhan dan kesombongan. Mari terus siapkan waktu dan harta serta jiwa untuk berkontribusi membangun dukungan spiritual, mental dan materi untuk bangsa Palestina yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Waalaikumsalam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Waalaikumsalam akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.